Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa Enyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan kembali untuk membahas salah satu topik yang berjudul menjaga konsistensi iman. Pemirsa Enyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dari Anas bin Malik. Rasul menyatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan konsisten istiqamah iman seseorang sehingga hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hatinya tidak akan istiqamah sehingga lisannya lurus. Maka iman seseorang akan konsisten, akan senantiasa istiqamah apabila dia mampu menata hatinya dan mampu menata lisannya dengan baik. Pemirsa Enyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah seorang sahabat Rasulullah, Uqbah bin Amir, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, man najah? Apa kunci keselamatan, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Tentunya najah, keselamatan. Rasul menjawab, amsik alaika lisanak. Hendaknya engkau mampu menata lisanmu, mampu menjaga lisanmu. Wal yasa'ka baituk, perluas rumahmu, maknanya isi dengan kebaikan di sana. Wabki ala khati'atik, tangisilah setiap kesalahan dan dosa-dosa. Pesan-pesan Rasulullah tersebut rasanya sangat relevan untuk kita terapkan sekarang, kapanpun, dimanapun kita berada. Karena menjaga lisan, istiqamah lisan, merupakan anjuran dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, dalam banyak hadis daripada Rasulullah SAW. Bahkan ketika hamba Allah melakukan ibadah haji, ibadah umrah, bahkan puncak ibadah umrah yaitu pada hari Arafah, di sana sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah mengikrarkan dirinya melaksanakan ibadah haji umrah dan ibadah-ibadah yang lain bahkan, maka tidak rafas, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, wala fusuq, tidak caci maki, wala jidal, tidak pula perdebatan. Di dalam Islam dianjurkan kepada kita untuk menata lisan kita dengan baik. Fadhkurullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, puncak daripada hari dalam satu minggu adalah hari Jumat, maka di sana juga dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukankah ketika hamba Allah mengelilingi tempat yang paling kuat energi positif, yaitu di Ka'bah Baitullah, orang akan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika dia bertolak, berangkat dari daerahnya di berbagai penjuru, dia membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik lak syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bermakna memperbanyak zikrullah. Dan zikrullah ini luas sekali maknanya. Ketika kita berada di dalam majelis ilmu, zikrullah. Ketika kita mengucapkan kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik, zikrullah. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu juga termasuk dalam zikrullah.
tetapi kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan puncak Arafah, puncak haji yaitu hari Arafah, Rasul menyatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Beliau menyatakan khairud doa, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, doa yang dipanjatkan seseorang pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana, dan ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan para anbiya, para nabi yang lain ucapkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ternyata pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari antariksa sana dilihat ke bumi ini, rupanya tempat yang paling kuat energi positif adalah Ka'bah Baitullah, karena orang menyebut-nyebut Allah, mengucap Allah subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang lain adalah seseorang memperbanyak istighfar. Wastaghfiru, perbanyak istighfar, karena Rasulullah SAW menyatakan, saya beristighfar dalam sehari akthar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Bahkan disebutkan beliau sampai 100 kali beristighfar. Rasul SAW maksum, terpelihara dari dosa, tetapi beliau beristighfar. Kenapa dengan istighfar? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Katakanlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala ghafara, maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan kirim hujan pertanda kebaikan, Allah akan kirim kebaikan. Jadi perbanyak istighfar, karena Rasulullah SAW menyatakan, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, Allah akan berikan solusi atas setiap persoalan yang dia hadapi. Yang lain, seseorang juga memperbanyak doa, memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi pada hari Jumat, Rasul SAW menyatakan bahwa sebaik-baik hari yang dilalui adalah hari Jumat. Pada hari Jumat tersebut Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Kata Rasul, fa'aksiru alayya minas salah, perbanyaklah selawat kepadaku untukku, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya selawat kalian akan dinampakkan kepadaku. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,